Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Dimana pagi hari ini semuanya sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Ibu berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan bahagia. Amin. Baik, sebelum kita mengawali atau membahas materi kita pada pagi hari ini, kita akan memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini semuanya masuk semua kan, gak ada yang absen? Alhamdulillah nihil. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Mujadalah ayat 11. Di sini apakah ada yang tahu surat Al-Mujadalah ayat 11 itu membahas tentang apa sih? Saya Bu. Ya, kembali Sa. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu apa? Mencari ilmu. Ya benar ya, yang dikatakan Mbak Arisa. Surat Al-Mujadalah itu membahas tentang menuntut ilmu dan membahas tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita langsung masuk ke dalam materi aja ya. Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu, berilah kelapangan fil majalis, di dalam majelis-majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberi kelapangan bagimu. Wa idza qila, dan apabila dikatakan suzu, berdirilah kamu, falsuzu, maka berdirilah, yarfa'illahu, niscaya Allah akan mengangkat derajat alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, waladina utul ilmah, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajat, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Ya udah, tolong Mbak Lisa membaca surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, bagus sekali. Terima kasih Mbak Alisa. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya mau bertanya Bu. Mau bertanya apa Mbak Alisa? Silakan. Mengapa orang yang berilmu itu harus beriman? Mengapa orang yang berilmu itu harus beriman? Karena orang yang berilmu serta beriman itu tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Gitu jawabannya. Sudah? Ya. Baik, kita akan masuk ke dalam isi kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11. Di sini apakah ada yang tahu apa isi kandungan surat Al-Mujadalah itu?
Saya Bu. Apa Mbak Lisa? Salah satu isi kandungan surat Al-Mujadalah yaitu memotivasi seseorang yang beriman untuk menuntut ilmu. Baik, benar ya. Isi kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11 salah satunya yang sudah dibacakan oleh Mbak Lisa, yaitu memotivasi orang yang beriman untuk menuntut ilmu. Dan tidak hanya itu juga, isi kandungan surat Al-Mujadalah itu mengandung tentang adab orang-orang yang mengikuti majelis, seperti majelis ilmu dan majelis zikir. Dan tidak hanya itu juga, surat Al-Mujadalah ayat 11 ini mengandung tentang Allah akan meninggikan derajatnya bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Dan orang yang memberi kelapangan di dalam majelis-majelis itu, Allah akan memberikan kelapangan baginya juga. Terus ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Baik, kita akan langsung memasuki tafsir surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, di dalam tafsir surat Al-Mujadalah ayat 11 ini mengandung beberapa banyak hal. Yang pertama, yaitu mengandung tentang adab dalam mengikuti atau menghadiri majelis. Dan yang kedua, tentang orang-orang yang ditinggikan derajatnya. Dan yang ketiga, pengetahuan dan balasan Allah. Nah, yang poin pertama yaitu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu. Nah, ayat ini itu mengandung tentang etika atau adab dalam mengikuti majelis-majelis yang seperti tadi, majelis zikir dan majelis ilmu. Nah, yang kedua, poin kedua yaitu yarfa'illahu ladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Nah, di sini itu membahas tentang Allah akan memberi kelapangan bagi orang-orang yang beriman, dan Allah akan meninggikan derajatnya bagi orang-orang yang berilmu. Dan poin yang ketiga yaitu wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat di sini tuh mengandung tentang pengetahuan atau balasan-balasan Allah. Jadi kayak semisal apapun yang kamu lakukan itu Allah akan mengetahuinya. Baik, materi udah selesai ya. Sejauh ini dari awal sampai akhir tentang tafsir surat Al-Mujadalah ayat 11, apakah ada yang ditanyakan? Gak ada yang ditanyakan ya. Ya udah, giliran ibu yang mau bertanya. Mengapa sih manusia itu diharuskan untuk menuntut ilmu? Coba yang jawab Mbak Lisa. Karena itu sudah kewajiban dan kewajiban untuk menuntut ilmu. Ya benar ya, manusia itu diwajibkan dan diwajibkan menuntut ilmu karena itu sudah diperintahkan. Sebelum ibu akhiri pelajaran kali ini, apakah sih contoh dalam mencerminkan surat Al-Mujadalah ayat 11 ini? Saya Bu. Apa Mbak Lisa? Seperti mendatangi majelis zikir. Ya betul sekali. Contoh dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini mencerminkan tentang azab untuk mengikuti majelis, dan ada lagi seperti sopan kepada guru dan menghormati guru. Ketika kita mau berkah ilmunya, kita itu harus menghargai guru, menghormati guru, dan sopan kepada guru. Itu aja ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Bu, sudah paham, sangat paham. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Ibu tutup pertemuan kali ini. Sebelum ditutup kita harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan satu lagi, sebelum ibu meninggalkan kelas ini, ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan dan harus dikumpulkan ya. Tugas yang pertama,
menghafalkan surat Al-Mujadalah ayat 11 ini beserta artinya. Dan yang kedua, merangkum materi dari awal sampai akhir. Apakah ada yang dipahami dari tugasnya? Sudah, Bu. Alhamdulillah semua paham ya dengan tugasnya, dikumpulkan dan setor untuk menghafalnya minggu depan. Ya udah, Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.